Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desti Ramadianti dengan NIM 858161393 asal UPBJJ UT Palangkaraya. Hari ini, tanggal 17 November tahun 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD, modul 8 listrik dan magnet, dengan kegiatan praktikum 1 kelistrikan dengan percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantarnya bersifat konduktor. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini, bola lampu sebanyak 2 buah, baterai sebanyak 2 buah, kabel secukupnya. Bahan uji isolator dan konduktor yang terdiri dari aluminium, gunting, sendok perak, pensil, tas plastik, penghapus, besi, kertas, air keran, dan air garam. Langkah pengerjaan yang pertama, susunlah 2 buah baterai secara seri. Selanjutnya, hubungkanlah kabel hitam pada kutub plus dan kabel putih pada kutub min. Salah satu ujung kabel hitam dan putih yang telah terpasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi. Apakah termasuk konduktor? Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada aluminium. Pada aluminium, ternyata lampunya tidak menyala karena aluminium tidak dapat menghantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kedua, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala juga karena kertas tidak dapat menghantarkan listrik dan juga bersifat isolator. Yang ketiga, gunting. Pada gunting ternyata lampunya menyala. Hal ini menunjukkan bahwa gunting dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat konduktor. Yang keempat, sendok perak. Pada sendok perak, ternyata lampunya menyala juga. Hal ini menunjukkan bahwa sendok perak dapat menghantarkan listrik dan bersifat konduktor. Yang kelima, pensil. Pada pensil, ternyata lampunya tidak menyala karena pensil tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga bersifat isolator. Selanjutnya, penghapus. Pada penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena penghapus tidak dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Selanjutnya, pada besi ternyata lampunya menyala karena besi dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Pada tas plastik, ternyata lampunya tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa tas plastik tidak dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Selanjutnya, pada air keran. Ternyata lampunya tidak menyala karena air keran tidak dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat isolator.
Yang terakhir, air garam. Pada air garam ternyata lampunya dapat menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air garam dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu gunting, sendok perak, besi, dan air garam merupakan konduktor. Sedangkan aluminium, kertas, tas plastik, pensil, dan penghapus merupakan isolator.